Hai, saya Nilam Kumala yang akan membawakan materi-materi perkuliahan di mata kuliah Akuntansi Ekuitas dan Pelaporan Keuangan. Pada pertemuan ini, kita akan mempelajari tentang ekuitas pemegang saham. Nah, capaian pembelajaran di pertemuan ini diharapkan kamu memahami modal perseroan, saham treasury, dan saham preferen. Submateri pertama, kita akan membahas tentang modal perseroan. Modal perseroan itu apa sih? Ya, sama aja dengan ekuitas pemilik sih, atau ekuitas memegang saham karena skop pembahasan kita di mata kuliah ini adalah saham. Nah, kategori-kategori berikut ini biasanya muncul sebagai bagian dari ekuitas pemegang saham atau modal perseroan. Pertama, saham. Kedua, agio saham. Ketiga, laba ditahan. Keempat, laba komprehensif lainnya atau lebih dikenal dengan istilah OCI. Kelima, saham treasury. Dan yang keenam, kepentingan non-pengendali. Keenam kategori tadi membantu pengguna laporan keuangan untuk lebih memahami peraturan dan batasan hukum yang terkait dengan kemampuan perusahaan untuk membayar dividen atau tujuan tertentu lainnya. Untuk lebih memahami kategori yang tadi disebutkan, saya akan menjelaskan dalam bentuk bagan ini. Sumber utama ekuitas terdiri dari modal disetor dan laba ditahan. Modal disetor adalah jumlah total yang disetor atas modal saham atau jumlah yang diberikan oleh pemegang saham kepada perusahaan untuk digunakan dalam bisnis. Modal disetor mencakup nilai nominal semua saham yang beredar, termasuk saham biasa dan saham preferen, beserta premi atau di sini disebut agio saham dikurangi diskon saat penerbitan. Sedangkan laba ditahan merupakan semua laba yang tidak dibagi yang tetap diinvestasikan dalam perusahaan. Nah, ekuitas yang kamu lihat di laporan keuangan merupakan penjumlahan sumber utama ekuitas dengan OCI dikurangi dengan saham treasury dan ditambah dengan kepentingan non-pengendali. Kok cuma saham treasury aja sih yang dikurangin? Nanti kita cari tahu jawabannya ya. Dalam penerbitan saham ada permasalahan akuntansi yang melingkupinya. Apa aja itu? Pertama, akuntansi untuk saham dengan nilai par. Kedua, akuntansi untuk saham tanpa nilai par. Ketiga, akuntansi untuk penerbitan saham yang dikenal dengan sekuritas lainnya atau lump sum. Dan keempat, akuntansi untuk saham yang diterbitkan dalam transaksi non-cash. Pertama kita bahas dulu akuntansi untuk saham dengan nilai par. Apa sih nilai par itu? Sederhananya, nilai par itu adalah nilai nominal sekuritas yang ditentukan perusahaan penerbit saham pada harga minimum. Berarti nilai par itu adalah harga saham saat IPO atau Initial Public Offering. Nilai par ini nggak ada hubungannya sama nilai wajar ya. Dalam penerbitan saham dengan nilai par, informasi yang dibutuhkan ada pada akun-akun berikut. Pertama, saham biasa atau saham preferen yang menunjukkan nilai par atas saham yang diterbitkan. Atau sederhananya nilai par dikali dengan jumlah saham yang diterbitkan. Kedua, agio saham yang berarti nilai lebih atas nilai par yang dibayarkan oleh pemegang saham. Ya sama aja sih konsepnya dengan laba, tapi di istilah ekuitas namanya adalah agio. Lawan agio adalah disagio, yang berarti nilai kurang atas nilai par yang dibayarkan pemegang saham, alias rugi. Kedua, akuntansi untuk saham tanpa nilai par. Loh, kenapa ada penerbitan saham tanpa nilai par? Alasannya ada dua. Pertama, untuk menghindari kewajiban kontingen yang mungkin terjadi jika saham dengan nilai par diterbitkan pada disagio. Kedua, masih ada kerancuan hubungan antara nilai par dan nilai pasar. Kalau saham nggak punya nilai par, maka perlakuan yang menjadi tanda tanya saat menggunakan nilai par sebagai dasar penentuan nilai wajar nggak akan muncul. Kelemahan penerbitan saham tanpa nilai par ini adalah beberapa negara bagian menerapkan pajak yang tinggi atas penerbitan saham. Totalnya akan dimasukkan sebagai modal dasar. Akibatnya, pembayaran dividen jadi kurang fleksibel. Saham tanpa nilai par dicatat sebesar nilai saat diterbitkan tanpa agio saham. Nah, kalau ternyata ada regulasi yang mengharuskan adanya nilai yang ditetapkan pada saham tanpa nilai par, maka selisih nilai yang ditetapkan dengan harga saat diterbitkan dicatat sebagai agio saham. Berikut contoh soal penerbitan saham tanpa nilai par.
Ada 3 kondisi PT ABC yang memiliki 10.000 lembar saham biasa tanpa nilai par. Pertama, jika 500 lembar saham diterbitkan dengan harga Rp10 per lembar secara tunai, maka ayat jurnalnya adalah kas pada saham biasa sebesar Rp5.000. Rp5.000 diperoleh dari 500 lembar dikali Rp10. Kedua, jika 500 lembar saham diterbitkan dengan harga Rp11 per lembar secara tunai, maka ayat jurnalnya adalah kas pada saham biasa sebesar Rp5.500. Rp5.500 diperoleh dari 500 lembar dikali Rp11. Ketiga, jika 1000 lembar saham diterbitkan dengan stated value sebesar Rp5 dengan harga Rp15 per lembar secara tunai, maka ayat jurnalnya kas sebesar Rp15.000 pada saham biasa sebesar Rp5.000 dan agio saham biasa sebesar Rp10.000. Angkanya diperoleh dari mana? Kas diperoleh dari harga dikali dengan lembar saham. Saham biasa diperoleh dari lembar saham dikali dengan stated value, dan agio saham merupakan selisih kas dengan nilai saham biasa. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah stated value sama dengan nilai par? Stated value merupakan jumlah atau nilai yang ditetapkan pada saham untuk tujuan internal akuntansi ketika saham nggak punya nilai par. Jadi, daripada saham nggak punya nilai par, saham dengan stated value itulah yang pada dasarnya menjadi nilai par yang sangat rendah. Ketiga, saham yang diterbitkan dengan sekuritas lainnya atau penjualan lamsam. Umumnya, perseroan menjual kelompok saham yang terpisah satu sama lain. Tujuannya apa? Supaya hasil relatif untuk setiap kelompok atau setiap lot bisa diketahui. Kadang-kadang, 2 atau lebih kelompok sekuritas diterbitkan oleh perusahaan untuk suatu pembayaran tunggal atau sekaligus saat mengakuisisi perusahaan lain. Nah, yang sekaligus inilah yang disebut dengan lamsam. Masalah akuntansi dalam penjualan lamsam adalah alokasi beberapa kelompok sekuritas. Metode alokasi yang digunakan ada 2, yaitu metode proporsional dan metode inkremental. Kapan metode proporsional digunakan? Kalau nilai wajar atau dasar lainnya untuk menentukan nilai relatif setiap kelompok sekuritas tersedia. Ada nih informasinya. Maka perusahaan mengalokasikan nilai lamsam secara proporsional di antara kelompok sekuritas. Contohnya, PT HIJ menerbitkan 300 lembar saham biasa dan 100 lembar saham preferen. Diketahui nih nilai par dan nilai wajarnya, maka kita gunakan metode proporsional. Gimana cara menggunakan metode proporsional? Kita bikin dulu tabel supaya memudahkan kita menghitung alokasi sahamnya. Ada kelompok saham biasa dan saham preferen. Jumlah saham biasa 300 lembar dengan nilai wajar Rp20 sehingga totalnya Rp6.000. Sedangkan jumlah saham preferen 100 lembar dengan nilai wajar Rp90 sehingga totalnya Rp9.000. Total kedua saham itu adalah Rp15.000. Maka kita hitung persentasenya. Saham biasa 40% dan saham preferen 60%. Nah, untuk menghitung alokasi penjualan lamsam, kita tinggal kalikan persentase alokasi dengan nominal penjualan lamsam, yaitu 13.500. Diperolehlah total alokasi untuk saham biasa sebesar 5.400 yang diperoleh dari 40% dikali dengan 13.500 dan saham preferen sebesar 8.100 yang diperoleh dari 60% dikali 13.500. Untuk mencatat transaksi tersebut, maka ayat jurnalnya adalah kas sebesar 13.500 yang merupakan nominal penjualan lamsam. Saham biasa sebesar 3.000 yang diperoleh dari 300 lembar dikali dengan nilai par saham biasa. Agio saham biasa sebesar 2.400 yang diperoleh dari total alokasi saham biasa dikurangi dengan 3.000. Saham preferen sebesar 5.000 yang diperoleh dari 100 lembar dikali dengan nilai par saham preferen. Agio saham preferen sebesar 3.100 yang diperoleh dari total alokasi saham preferen dikurangi 5.000. Metode kedua adalah metode inkremental. Metode ini digunakan kalau nilai wajar atau semua kelompok sekuritas nggak bisa ditentukan. Misalnya nilai par ada tapi harganya nggak ada, dan sebaliknya. Contohnya PT HIJ menerbitkan 300 lembar saham biasa yang diketahui nilai par dan nilai wajarnya, dan 100 lembar saham preferen yang hanya diketahui nilai parnya saja. Penjualan lamsamnya 13.500 untuk dua kelompok saham tersebut.
Stepnya sama dengan metode proporsional tadi, bikin tabel dulu untuk memudahkan kita menghitung alokasinya. Ada kelompok saham biasa dan saham preferen. Saham biasa diterbitkan sebanyak 300 lembar dengan nilai wajar Rp20, sehingga totalnya 6.000. Saham preferen diterbitkan sebanyak 100 lembar. Nilai wajarnya nggak diketahui, maka totalnya 0. Dengan demikian, nilai pasarnya 6.000. Sekarang kita hitung alokasi untuk kedua saham. Karena harga penerbitan saham diketahui sebesar 6.000, maka untuk mencari total alokasi saham preferen adalah dengan cara penjualan lamsam dikurangi dengan alokasi saham biasa. Sehingga diperolehlah 7.500 untuk alokasi saham preferen. Untuk mencatat transaksi tersebut, maka ayat jurnalnya adalah kas sebesar 13.500 yang merupakan nominal penjualan lamsam, saham biasa sebesar 3.000 yang diperoleh dari 300 lembar dikali dengan nilai par saham biasa, agio saham biasa sebesar 3.000 yang diperoleh dari total alokasi saham biasa dikurangi dengan 3.000, saham preferen sebesar 5.000 yang diperoleh dari 100 lembar dikali dengan nilai par saham preferen, agio saham preferen sebesar 2.500 yang diperoleh dari total alokasi saham preferen dikurangi 5.000. Keempat, saham yang diterbitkan dalam transaksi non-cash. Aturan pencatatannya adalah saham yang diterbitkan untuk jasa atau properti selain cash harus dicatat pada nilai wajar. Kalau nilai wajar nggak bisa diukur secara reliable, maka digunakan nilai wajar atas saham yang diterbitkan. Kita bahas contoh soal untuk penerbitan saham dalam transaksi non-cash supaya lebih mudah memahaminya. Beberapa transaksi berikut mengilustrasikan prosedur pencatatan penerbitan 10.000 lembar saham biasa dengan nilai par Rp10 atas paten Mary Company pada beberapa kejadian. Pertama, nilai wajar paten nggak diketahui, tapi diketahui nilai wajar saham. Kedua, nilai wajar saham nggak diketahui, tapi nilai wajar paten diketahui. Ketiga, nilai wajar saham dan paten tidak diketahui sehingga perlu taksiran nilai paten. Untuk soal pertama, nilai wajar paten tidak diketahui dan nilai wajar saham diketahui 140.000. Maka paten dicatat di debit sebesar 140.000. Saham biasa dicatat di kredit sebesar 100.000 yang diperoleh dari 10.000 lembar penerbitan saham biasa dikali dengan nilai parnya. Dan agio saham biasa dikredit sebesar 40.000. Untuk soal kedua, nilai wajar saham tidak diketahui dan nilai wajar paten diketahui 150.000. Maka, paten dicatat di debit sebesar 150.000. Saham biasa dicatat di kredit sebesar 100.000 yang diperoleh dari 10.000 lembar penerbitan saham biasa dikali dengan nilai parnya. Dan agio saham biasa dikredit sebesar 50.000. Untuk soal ketiga, nilai wajar saham dan paten tidak bisa diketahui, sehingga dibutuhkanlah bantuan konsultan independen untuk menilai paten. Akhirnya, diketahuilah nilai wajar paten sebesar 125.000 yang dihitung berdasarkan discounted expected cash flow. Maka, paten dicatat di debit sebesar 125.000, saham biasa dicatat di kredit sebesar 100.000 yang diperoleh dari 10.000 lembar penerbitan saham biasa dikali dengan nilai parnya, dan agio saham biasa di kredit sebesar 25.000.